Oh, sudah ada. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswa. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kimia tentang laju reaksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Oh ya, perkenalkan. Untuk kali ini, saya akan memakai media komik dalam pembelajaran. Semoga siswa-siswa semua suka. Habis ini saya akan share screen. Nanti silakan jika ada pertanyaan, siswa-siswi semua bisa mengajukan raise hand ataupun mengetik pertanyaan di chat. Oke. Nah, ini. Kita akan belajar tentang faktor-faktor laju reaksi. Seperti yang pertemuan minggu lalu, kita sudah pelajari tentang teori tumbukan, yaitu teori yang menyatakan bahwa reaksi akan terjadi jika antara partikel itu saling menumpuk satu dengan yang lain, dan karena itulah terjadi reaksi. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi? Ini kalian sudah familiar ya dengan gambar ini. Kalian saat memasak itu sebenarnya kalian bisa pelajari laju reaksi dari bagaimana kalian memasak dan lain sebagainya. Oke, ini kalian saat acara makan-makan, kita akan mulai dari perlakuan pada bahan, proses, hingga akhir. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang suhu. Pernahkah kalian mengamati bagaimana orang membuat teh? Nah, ini saat gambar yang pertama, itu ada teh, ada gula, terus ini ada saat kita menggunakan percobaan dua kali ya. Satu saat menggunakan yang gambar kedua, saat menggunakan air dingin. Coba kalian amati perubahan pada gula dan tehnya. Apakah gula dan tehnya akan segera larut, ataukah sulit larut? Nah, terus yang ketiga. Saat kalian mengamati yang ketiga, kalian akan lihat, maaf. Kalian akan amati bahwa daun teh begitu kena siram air panas, akan mulai mengeluarkan warna agak kecoklatan, tapi belum pekat, dan juga air gula di bawah itu saat diaduk lebih mudah untuk melarut. Nah, sekarang manakah di antara kedua itu, memakai air dingin ataukah air panas, yang memiliki laju reaksi yang lebih cepat? Nanti kalian catat ya, sebagai jawaban dari tes yang nanti Ibu Suci bagikan di saat terakhir. Yang kedua, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, di gambar pertama, kalian lihat ada beberapa potong singkong dengan besar yang berbeda-beda. Kira-kira jika ibu kalian akan membuat kolak, maka yang manakah yang akan dipakai untuk membuat kolak? Yang potongan paling besar atau potongan paling kecil? Atau pada kasus lain, ini ada kayu yang masih gelondongan, masih utuh. Kemudian di bawahnya ada kayu belah. Dan di sebelah kanan bawah ada serbuk gergaji. Kira-kira yang manakah yang akan lebih cepat terbakar dan lebih cepat habis? Ini soal yang kedua ya. Nanti kalian dengan berjalannya pembelajaran ini kalian akan lebih paham dan kalian bisa kerjakan dengan kelompok kalian. Yang ketiga, yaitu faktor tekanan pada laju reaksi. Nah, kalau kalian saat menghadapi Ramadan atau menghadapi Lebaran, biasanya ada satu menu yang tidak pernah ketinggalan, yaitu ketupat. Kalau kalian pernah meneliti bagaimana atau mengamati bagaimana mama-mama kalian memasak ketupat, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, minimal 4 jam. Dengan cara seperti biasa ya, dimasukkan ke dalam air, direbus seperti biasa. Wah, lama dong, Bu. Iya, memang. Nggak ada cara yang lain ya. Ya, bisa sih lebih cepat. Tapi nanti kalian akan rasakan nasi di dalam bungkus ketupat, tapi bukan ketupatnya.
Tapi kalau ada cara yang lebih cepat, yang jauh lebih bagus, dan penampakannya seperti ketupat dan rasanya lebih enak, ya ada. Nah, ini namanya panci presto atau panci bertekanan. Bagian yang di atas, yang pakai tanda merah, itu bagian terpenting, karena itu adalah bagian untuk mengeluarkan udara di dalam panci. Kenapa mesti dikeluarkan udaranya? Jadi begini anak-anak. Prinsip panci bertekanan ini adalah panci ini menggunakan prinsip tekanan yang mengurangi udara di dalam ruangan panci sehingga keadaan di dalam ruangan itu terlalu mampat, terlalu sempit gitu ya. Jadi partikel-partikelnya tidak bisa bergerak bebas dalam tempat yang luas, tapi tempat yang sempit. Jika terjadi gerakan dalam tempat yang sempit, berarti akan mudah bertemu dengan partikel lain untuk bertumbukan. Nah, kalian sudah belajar kemarin teori bertumbukan itu adalah cikal bakal dari reaksi. Jadi diharapkan dengan dimanfaatkan tekanannya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oleh karena itu, kenapa ketika ketupat dimasak dengan panci bertekanan, dalam waktu 45 menit sudah siap dibandingkan dengan waktu dimasak secara manual. Oke, kita lanjut ya. Oh, tunggu, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, yang keempat tentang konsentrasi. Maaf, bukan terakhir ya. Yang keempat tentang konsentrasi. Tentang konsentrasi pada laju reaksi. Kalau kita bicara tentang konsentrasi, oke, misalnya gini. Ini ada masakan apa? Ini rendang ya. Nikmat banget. Tapi kalian juga mesti tahu masak rendang itu lama. Iya Bu, betul. Tapi yang nggak nikmat lagi adalah makannya sih nikmat, nyucinya nggak nikmat karena bekas minyaknya banyak dan itu butuh sabun cuci yang lebih dibandingkan kalau mencuci piring yang biasa. Nah, kenapa butuh lebih banyak? Ya karena kan banyak lemaknya tuh, jadi kita butuh lebih banyak sabun untuk menghilangkan lemaknya. Hal yang sama kita alami ketika kita mau membersihkan porselen di kamar mandi. Jadi kerak-kerak kamar mandi itu akan kita bisa bersihkan dengan cepat jika sabun pembersih atau larutan pembersihnya kita berikan lebih banyak. Nah, semakin banyak kandungan zat pembersih, makin cepat dalam membersihkan noda. Nah, ini yang kita sebut sebagai konsentrasi. Dan yang terakhir, katalis pada laju reaksi. Kalau kalian pernah lihat ada orang menjual daging, itu pasti akan ada bedanya daging sapi yang masih muda dengan daging sapi yang sudah berusia tahunan. Maka daging sapi yang berusia tahunan itu pasti lebih alot dibandingkan dengan daging sapi muda. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu itu mengakali hal tersebut supaya cara merebusnya, lama merebusnya tidak terlalu panjang, tapi tetap nikmat. Nah, ini biasanya menggunakan ini, yang ada gambar pepaya itu, kalian bisa lihat kan, itu ada putih-putih, itu sebenarnya getah pepaya. Jadi pepaya disayat sehingga keluar dari getahnya, dan getahnya itu dibiarin kering ataupun dijemur supaya jadi serbuk. Nah, jadilah enzim papain. Enzim papain ini memang fungsinya untuk memecah protein pada daging maupun ikan. Jadi kalau misalnya kalian mau memasak, mau lebih cepat lagi, kalian bisa tuh menggunakan enzim ini, karena enzim ini bisa mempercepat reaksi. Kenapa kok bisa mempercepat, Bu? Iya, karena enzim ini dengan memecah protein, akhirnya dia bisa menurunkan energi aktivasi atau menurunkan energi yang dibutuhkan untuk bereaksinya daging itu. Kalau energinya semakin rendah, berarti upaya kita atau kalori yang dibutuhkan juga tidak terlalu tinggi. Jadi reaksinya bisa makin cepat. Oke, mungkin ada pertanyaan yang kalian akan tanyakan dari penjelasan yang Ibu Susi sudah berikan. Rafa ada tanya? Enggak, Bu.
Oke, kalau enggak. Suyono ada pertanyaan? Tidak. Oke, baiklah kalau begitu habis ini akan Ibu Susi share latihan permasalahan-permasalahan dari tadi di awal sudah Ibu Susi jelaskan tadi, dan nanti kalian isi, dan kalian bisa kumpulkan paling lambat nanti malam jam 9 malam ya. Bisa dikumpulkan lewat grup WA kelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang Ibu Susi bisa jelaskan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, Ibu Susi buka supaya kalian tahu itu Ibu Susi betul. Oke ya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan kimia selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.